Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Ini hanyalah akhir dari panah otomatis. Namun jika keabadian dewa benar-benar muncul, saya akan menunggu sampai kita bekerja sama untuk menyelesaikannya. Dan Anda dapat meminta kredit. Dengan cara ini, mungkin akan ada peluang untuk pergi ke medan perang garis depan. Susi berkata perlahan. Saat mendengarkan medan perang garis depan, Li He dan Bai Lin sama-sama memiliki kegembiraan di mata mereka. Sangat baik. Saya harap orang yang datang adalah musuh yang kuat. Jadi, jangan mengecewakan penantian kami. Li He berkata dengan ekspresi kegembiraan dan antisipasi di wajahnya. Jelas mereka tidak ingin tinggal di sini, tapi mereka ingin maju ke garis depan dan bertarung di medan perang utama. Karena hanya dengan ikut serta dalam pertempuran di garis depan, seseorang dapat memperoleh pelayanan yang berjasa. Dan inilah satu-satunya cara untuk terus berjuang. Maka kekuatan mereka dapat terus berkembang. Jika kita tidak bisa memasuki garis depan untuk bertarung, setelah pertempuran ini selesai, saya tidak akan mencapai apapun. Bahkan jika kita hanya menunggu seperti ini, kita tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Kata Bai Lin dengan penuh semangat dan tidak sabar dengan kemunculan Xiaoyan. Jangan terlalu bersemangat, masalah ini masih terlalu dini untuk dipraktisi. Jika dilihat dari berita yang diterima, musuh muncul secara tiba-tiba. Dan kita tidak dapat melacak jejak sebelumnya, yang menunjukkan kekuatan mereka tidak sederhana. Melihat dua orang itu terlalu bersemangat, Susi menuangkan baskom berisi air dingin ke mereka berdua. Kalau begitu, buatlah lebih banyak persiapan, kata Li He. Kemudian dia memerintahkan bawahannya untuk mulai mengatur formasi lagi. Bagaimanapun, setelah Taisu merampas sumber daya yang cukup dari Sensi, mereka dapat sepenuhnya mendukung formasi ofensif yang kuat. Jadi Bai Lin juga tidak mengabaikannya dan semua orang menyerahkan kartu truf mereka semua sesuai dengan apa yang dikatakan Susi untuk bersiap sepenuhnya. Setelah mereka semua melakukan persiapan, di lubang cakti raksasa, setelah sekian lama tiba-tiba berbagai bagian dari batera yang hancur dan mayat beku yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dari lubang cacing dari waktu ke waktu. Bahkan berbagai reruntuhan juga tak terkecuali. Kenapa mereka belum muncul? Apakah berita yang diterima Susi Dato benar? Li He berkata dengan beragu-ragu. Menurut informasi yang saya terima, seharusnya tidak ada yang salah. Jika saya menghitung waktunya, kita hanya perlu menunggu beberapa saat lagi. Sambil berbicara, Susi menutup matanya. Kemudian sebuah pedang hitam digantung di depannya. Pada saat yang sama, sebuah cahaya hitam langsung membungkus tubuh pedang tersebut, sehingga pedang tersebut terus tumbuh menjadi semakin besar. Bagaimanapun, dengan budidaya yang konstan, fluktuasi yang dipancarkan oleh pedang tersebut juga semakin kuat. Semakin lama mereka datang, maka senjata terlarang saya, pedang pengejar jiwa kekosongan, akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, saya bisa membunuhnya dengan satu pedang. Sambil duduk bersila di atas naga bersayap dua, Susi Datong berkata dengan penuh percaya diri. Sepertinya mereka berpikir bahwa musuh datang kali ini paling-paling hanya dewa abadi yang telah menembus keabadian tingkat pertama. Pada saat yang sama di lubang cacing, meskipun Bahtera Xiaoyan dibuat oleh para dewa di kuil kuno lebih cepat, tapi bepergian melalui lubang cacing seperti itu ini masih membutuhkan waktu puluhan tahun, sehingga Xiaoyan juga tiba-tiba teringat saat dia berada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Dan dia bisa mengandalkan kehendak Dewa Iblis Abadi untuk bepergian secara instan, sehingga dia dapat menghemat banyak waktu. Tentu saja Xiaoyan juga mencoba memanggil kehendak Sensi, karena secara logika dia adalah reinkarnasi yang mulia dan pernah menjadi putra Sensi. Dan kehendak Sensi seharusnya dapat membantunya. Hanya saja Xiaoyan sama sekali tidak mendapatkan tanggapan dari kehendak Sensi. Mungkin karena kekuatan Xiaoyan saat ini masih jauh dari cukup.
Bahkan jika sebelum Yang Mulia reinkarnasi bisa mendapatkan bantuan dari kehendak Sensi. Tapi bagaimanapun juga dia baru saja bereinkarnasi dan Xiaoyan bukanlah orang terkuat yang memenangkan gelar putra Sensi. Jadi wajar jika tidak ada tanggapan dari kehendak Sensi. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa melewati lubang cacing dengan jujur dan formasi bergerak melalui lautan kosong Sensi. Setelah beberapa pemikiran terlintas di benaknya, Xiaoyan segera mengeluarkan kuali obat. Karena daripada dia khawatir dan takut, lebih baik membuat obat di sini. Lagi pula, tidak ada situasi pertempuran sekarang. Bahkan jika dia menghadapi situasi apapun di sampingnya, masih ada 50.000 keabadian dewa yang siap membantunya. Meskipun di antara 50.000 dewa abadi ini, kebanyakan dari mereka adalah tingkat kedua, tapi tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang kuat yang menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Sekarang, Xiaoyan belum menerobos keabadian para dewa. Jadi meskipun mereka adalah keabadian para dewa tingkat kedua, Xiaoyan tidak bisa secara akurat memahami kekuatan dan ranah mereka. Namun, tepat ketika Xiaoyan bersiap untuk memurnikan ramuan, tiba-tiba batu giok suyu sekali lagi memancarkan cahaya familiar. Bagaimanapun jiwa Xiaoyan terhubung dengannya. Jadi pada saat batu giok itu bersinar, Xiaoyan dapat mengetahuinya secara instan. Apakah mereka akan mengadakan pertemuan lagi? Xiaoyan mengeluarkan batu giok khusus itu dan segera mengingatkan kejadian pada saat dia akan kembali ke Sensi dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Bahwa bayangan gelap yang muncul di antara 50.000 dewa abadi, wajah yang awalnya seperti pusaran air, kemudian berubah menjadi wajah tersenyum yang aneh, dan mengucapkan dua kata pada Xiaoyan. Bayar harganya. Lalu, berapa harganya? Karena bayangan ini sepertinya seperti yang dijelaskan oleh Hua Chan sebelumnya, bahwa bayangan hitam ini tidak sederhana. Jadi dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, mustahil baginya untuk bisa menangkapnya. Dan bayangan hitam itu juga hanya memberitahu Xiaoyan dua kata ini. Pada saat ini, Xiaoyan memikirkannya sejenak, dan satu-satunya hal yang terpikir olehnya terkait dengan dua kata ini adalah, dia seharusnya menjadi orang yang mengeluarkan daun pohon dunia kuno, memperbaiki penghalang dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Kali ini, setelah melihat batu giok yang bersinar, Xiaoyan tidak langsung masuk ke alam dewa kekacauan. Sebaliknya, dia ingin menanyakan masalah ini pada Zantua di pagoda kekosongan roh. Zantua, kali ini saya menggunakan daun pohon dunia untuk membantu dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jadi berapa harganya? Tentu saja, pilihan Anda bukan individu yang diselamatkan, tapi dunia dengan ribuan makhluk hidup. Tentu saja Anda harus membayar harganya. Suara Zantua terdengar di benak Xiaoyan. Apakah ada harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan mereka? Xiaoyan bertanya dengan sedikit bingung. Karena menurut pemahamannya, apa yang dia lakukan adalah hal yang benar. Jadi, mengapa dia masih harus membayar harganya? Menyelamatkan juga ada konsekuensinya, dan kehancuran juga mempunyai harga kehancuran. Ngomong-ngomong, jika Anda menggunakan daun pohon dunia untuk menghancurkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi, mungkin semua takdir Anda saat ini, saya khawatir semuanya akan terputus, dan tidak ada yang bisa melindungi Anda. Adapun harga yang harus Anda bayar, saya tidak tahu harga ini. Meskipun itu mungkin akan segera terjadi, tapi mungkin itu juga akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Zantua menjelaskan pada Xiaoyan. Mendengar itu, mata Xiaoyan tiba-tiba sedikit menyipit. Saya sudah memikirkannya sebelumnya, jika memang ada hari seperti itu. Jika Sensi benar-benar kalah dari Taisu, jika itu harus mengorbankan nyawa saya, maka daun pohon dunia dapat menghancurkan Taisu, sehingga saya bisa menyelamatkan Sensi. Meskipun saya tidak bisa menanggung harganya, kata Xiaoyan dengan tegas. Apakah menurut Anda, keputusan Anda sudah benar? Ketika Anda tidak mampu menanggung biayanya nanti, harganya akan ditransfer. Yang tua terus menanggapi Xiaoyan. Transfer? Xiaoyan bingung.
Iya, transfer ke semua makhluk hidup yang berhubungan dengan Anda. Jika makhluk-makhluk ini tidak tahan, maka anak-anak yang lahir dari keluarga Anda akan memikul tanggung jawab ini. Seperti yang Anda katakan, jika Anda menggunakan daun pohon dunia untuk menghancurkan Taisu, maka Senshi juga harus dihancurkan secara bersamaan dengan Taisu. Tentu saja, daun pohon dunia juga memiliki aturan. Meskipun mungkin sesuatu akan terjadi, namun segala sesuatunya harus tetap dalam pemeriksaan dan keseimbangan. Jika tidak, itu tidak akan ada berhasilnya. Zantua segera mengingatkan Xiaoyan. Bagaimanapun menurut apa yang dikatakan Zantua sangat jelas. Untuk menyelamatkan dunia kuno, Dewa Iblis Abadi kali ini masih dalam tahap pemeriksaan dan keseimbangan. Jika Xiaoyan ingin menggunakan keinginan egoisnya untuk menghancurkan Taisu menggunakan daun pohon dunia, hal ini di luar pemeriksaan dan keseimbangan. Jika itu terjadi, maka itu tidak akan selesai. Saya mengerti. Terima kasih Yantua. Setelah Xiaoyan berterima kasih, dia segera melihat batu Gyoksuyu. Kemudian di belakang, sosok avatar Dewa Asli muncul sebagai pelindungnya. Karena meskipun sekarang ada avatar jangkrik emas atau Jin-chan, dia belum mendapatkan kepercayaan penuh dari Xiaoyan. Jadi selama dia memasuki alam dewa kekacauan, Xiaoyan hanya bisa mengandalkan avatar dewa asli. Selain itu, keberadaan Goyan juga ada lengan jubahnya. Jadi Xiaoyan tidak terlalu khawatir. Segera sebuah pemikiran langsung tenggelam dalam batu Gyoksuyu. Kemudian jiwanya seolah-olah tersedot ke dalamnya dalam sekejap. Setelah mengalami perasaan terjatuh yang familiar, Xiaoyan hanya merasa pasti ada sesuatu di bawah kakinya. Jadi dalam sekejap dia menstabilkan tubuhnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.